Assalamualaikum Bapak Ibu semua, semoga semua sehat. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Jananto. Assalamualaikum. Di Solo. Siar sana. Tadi Munawar kok tambah kelihatan muda di Jogja. Enggak tengah ini dah. Assalamualaikum Pak Zul. Karena kurang anggukan itu otak. Marwan. Ceknya Mbak Mas Kana? Marwanto belum masuk. Dia 3. Om Arwani. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amanci. Selamat malam. Pak Edi Waluyo. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Pak Edi. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Bapak. Di dalam, isi di dalam dulu. Isi di dalam dulu. Kalau yang sudah makan isi dalam dulu. Jadi biar acaranya cepat ini. Itu yang duduk di luar itu suruh masuk ya. Oh, ini ada di rumah. Di luar. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam. Ya. Kalau nggak gini jarang ketemu. Iya. Ketemunya begini-begini ya Bu. Iya. Ini dari The Hasan ini. Assalamualaikum. Oh, dari De Hasan. Nah, dari The Hasan juga nih banyak nih. Oh iya iya. Waalaikumsalam. Bu Purmini. Waalaikumsalam. Bu Pur. Pak rektornya mana? Lagi ada Meeting. ada kegiatan. Salam. Iya Pak. Zul, apa kabar Pak Zul? Oh Pak Zul apa kabar Pak Zul? Kabar baik. Iya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Oh. Sehat Pak Zul. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Likson. Gimana kabar Pak Prof. Alim Nawar? Pak Zahar Marwan. Assalamualaikum. Pak Lekson. Yo, Pak Prof. Jul. Kirim nomor HP-nya ya, saya sudah hilang. Oh iya. Apa kabar Prof? Pak Zahar juga saya hilang nomor HP-nya. Kirim lagi. Nomor HP yang baru, yang lama sudah diblokir. Oh, yang di Bengkulu dulu. Oh iya, baik nanti dikontak Pak Jul, Prof. Jul. Malam Pak Dekan. Ya. Assalamualaikum, Prof. Jul. Assalamualaikum Prof. Zul. Sehat Prof. Zul. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Sahur. Kemana Ustaz? Kelihatannya semakin sehat nih Pak Mansi, apa kabar? Alhamdulillah Prof. Zul. Mudah-mudahan Prof. Zul juga sehat Prof. Zul. Amin. semakin sehat. Alhamdulillah.
Ini Kak, tadi geser-geser ke sana nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kayak lagi dadar, kuningnya mau kan orang Mas Marno di mana nih? Di rumah Pak Joko. Halo. Teman-teman lain siapa ya? Pak Edi Waluyo ada itu. Ada Pedi, ada Hasan, Pak Hasan ada. Assalamualaikum Pak Sugeng Soeharto. Tambah seger Pak Joko, tambah seger. Alhamdulillah. Sumpah. Masa orang Ya Pak Sugeng. Siap Pak Sugeng. Marito, halo. Assalamualaikum. Masih tidak. Salam Prof. Salam. Wah, Pak Jananto gantengnya. Menang. Apa? Ayo. Dia tidak meletakkan hero no. Orang dunia lah ya. Ini dia. Misalnya tuh ribut atau yang malah. Kita bayar ya. Kan tinggal tahu. Bingung kita suruh milih. Anu kalau dia itu kelihatan ya. Ini mahir. Iya, tapi ada. Tergantung kombonya. Tuh ini dak. Asas apa ya, Mem? Tendangan. Cow. Silatun punya tuh. Keluarga harus dulu. Ya, itu kayak dulu. Kayak dulu. Laki kamu ya. Kari. Assalamualaikum Pak Kanang. Kari orang enggak? Marwan di Jogja Pak Marwan. Iya Pak Kanang. Assalamualaikum. Salam. Kamu enggak ya, Budak? Ya. Aku nak keluar ini Pak. Mau ini nak keluar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Bengkulu yang dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, para pemimpin, pimpinan selingkung Universitas Bengkulu, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan selingkung Universitas Bengkulu,
Hadir juga bersama kita di sini, alhamdulillah, ada spesial Profesor Zulkifli Hussein. Beliau adalah mantan rektor kita yang cukup lama di Universitas Bengkulu ini, dan juga tadi ada Pak Zainal, Bapak Rektor Universitas De Hassen, Unifed, beserta dengan para pimpinannya. Juga tadi saya lihat ada Ketua Yayasan Unifed, Bapak Dr. Bandu Amin. Para pihak pemerintahan kota yang juga ikut menjadi penyelenggara kita pada malam hari ini, beserta dengan para jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sekalian, dari pimpinan Bank Bengkulu, dari Kagama, dari PMJB, dan juga dari Kahmi, yang saya kira banyak berkontribusi dalam kehidupan almarhum. Spesial kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga almarhum Profesor Dr. AGR Insinyur Johan Setianto MSc, yang pada malam hari ini juga telah hadir bersama kita, satu keluarga yang tentu kami juga sangat membesarkan keluarga ini. Bapak Ibu, para serta takziah wa tasliyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, sudah hadir bersama kita di sini Ustadz Adi Sucipto LC. Untuk keberkahan acara kita, Bapak Ibu, pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak berikutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh adinda kita. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Pembangunan, mahasiswa yang cukup menginspirasi ya dalam beberapa tilawah Qur'annya. Kepada saudara kita Okta Pratama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Jangan. Kenai. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun.
يسعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Quran menjadi rahmat bagi kita semua, memberikan hidayah, memberikan syafaat kita di yaumil akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian tadi tilawah Quran. Kita akan lanjutkan acara takziah wa tasliyah kita pada malam hari ini dengan sambutan dari sahibul bait, ahli musibah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh putra almarhum yang tertua, kakanda kami Rahman Witarto. Kepada kakanda kami dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu Bapak Ibu sekalian. Sambungan langsung dari rumah. Mohon maaf, seperti ada kendala teknis sedikit ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kepada yang terhormat penyelenggara acara malam ini, Universitas Bengkulu, Universitas D. Hasan, Bank Bengkulu, PMJB, Kagama, dan mohon maaf jika ada yang tidak tersebut. Terhormat juga Bapak Rektor Universitas Bengkulu, sekaligus Komisaris Bank Bengkulu, Bapak Profesor Ridwan Nurazi, terus kepada Rektor D. Hasan, Suaranya hilang ini, Ana. Inilah tugas yang harus dilakukan karena sekarang mau tidak mau saya akan menggantikan ayah saya, walaupun mungkin tidak akan bisa sama seperti yang pernah dilakukan oleh almarhum. Tidak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan selain mungkin sedikit bercerita saja dari sisi keluarga, terutama mungkin dari saya, bagaimana sosok Pak Johan, bapak saya, di mata kami. Kepergian ini benar-benar mendadak juga buat kita, tidak ada yang menyangka dalam kondisi sebenarnya bisa dibilang sudah sehat, dan kita harapkan segera pulang untuk ke Bengkulu, di mana pada hari ini seharusnya saya berangkat ke Jakarta untuk menemui almarhum. Tetapi Tuhan berkehendak lain, kita dari pihak keluarga insya Allah sudah ikhlas, ini yang terbaik untuk Bapak, semuanya telah dilancarkan, diangkat semua penyakitnya, insya Allah digugurkan semua dosa-dosanya dan terima semua amal dan kebaikannya. Amin. Jujur saja kehilangan Bapak bukan hal yang diinginkan setiap anak, dan saya masih terbilang yang beruntung karena dengan usia saya masih bisa mendapatkan kasih sayang Bapak saya sampai dengan waktu Bapak saya harus pergi. Biasanya di saat-saat kondisi seperti ini, saat tidak ada semangat, mungkin kehilangan motivasi, itu yang menyemangati kami semua adalah Bapak. Saat saya kehilangan arah, saat adik saya juga merasakan demikian, selalu ada saja inspirasi-inspirasi baru dari Bapak. Saya berharap inspirasi itu juga bisa ada pada Bapak Ibu sekalian peserta acara malam ini. Sedikit cerita, mungkin lebih ke arah curhat kali ya. Saya baru bertemu Bapak saya tuh di usia sekitar 1 tahun, karena waktu itu beliau pergi sekolah ke Jerman untuk menuntut S3. Sesampainya di sana, saya tidak tahu kalau Pak Johan itu adalah bapak saya. Jadi dulu saya panggil pertama kali itu Om. Om. Dan saya bahkan tidak tahu umur berapa saya mulai panggil Bapak. Udah tidak ingat lagi itu mulai berapa. Yang jelas beriring waktu, Bapak itu menginspirasi saya sebenarnya untuk menjadi seperti beliau, tetapi tidak 100%. Beliau selalu mengatakan kepada saya, setiap orang itu diciptakan berbeda, kamu punya jalan kamu sendiri, lakukan apa yang kamu suka, ambil yang baiknya dari Bapak, buang yang buruknya. Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan tentang Bapak saya, untuk mengingat beliau, tapi semua yang sudah saya rencanakan untuk dibicarakan tuh, semakin setiap saya mengingat Bapak saya itu jadi terhambur ya sepertinya. Udah saya susun dengan baik. Yang jelas kita masih sebenarnya membutuhkan sosok Bapak. Sosok Bapak nggak akan pernah tergantikan bagi kami. Mungkin juga bagi keluarga besar kami. Inspirasi-inspirasi beliau, penyemangatnya dari beliau. Dan karena sekarang beliau sudah pergi, mungkin saya sendiri pun tidak akan bisa menjadi sehebat beliau. Pertama, yang menginspirasi saya itu yang paling pertama itu adalah
pengalaman pendidikannya Bapak, di mana Bapak itu selalu cerita bahwa dia besar di Papua, Pak. Dia pernah cerita dari Papua itu lulus SMA, lulus di UGM itu diragukan Pak kualitasnya. Jadi harus ada kelas tambahan dulu kata beliau. Tapi beliau tidak menyerah Pak. Itu yang diceritakan dan dia akhirnya tetap bersekolah di UGM dan jejak yang sebagai mahasiswa mungkin saya tidak banyak tahu. Baru-baru ini juga saya dengar dari teman-teman Bapak bagaimana sepak terjangnya di organisasi saya bahkan tidak tahu organisasinya apa saja yang bergabung, tapi yang jelas dari cerita yang saya dengar, alhamdulillah saya merasa tenang dan bangga karena Bapak saya meninggalkan kesan yang baik. Dari situ juga Bapak saya bilang, kalau kamu pengen melakukan sesuatu lakukan, tapi jangan setengah hati. Lakukan semampu kamu. Nilaimu jelek nggak apa-apa, tapi kamu pasti bisa. Karena Papa yang dari Papua aja bisa sekolah ke UGM dan bisa langsung lulus S3 tanpa harus ada S2 dulu kalau nggak salah kata Bapak. Nah itu satu hal yang tidak mungkin bisa saya capai atau tidak mungkin bisa saya kalahkan karena saya pun sekarang lagi S2 juga belum lulus, baru semester 4. Mungkin itu aja dari saya. Sedikit tentang Bapak saya, bagaimana dia menginspirasi kami. Yang paling penting adalah di malam ini juga saya ingin mewakili Bapak untuk memohonkan maaf jika Bapak pernah ada salah dan hilaf, baik yang disengaja atau tidak sengaja. Mohon diikhlaskan kesalahan Bapak, dimaafkan. Dan mungkin jika masih ada utang piutang yang belum selesai, boleh nanti dihubungin ke saya, yang bisa saya segera untuk lunasin, akan saya segera lunasin supaya jalan Bapak lancar menuju jannah. Terima kasih untuk keluarga besar Universitas Bengkulu. Tidak bisa dibungkiri, saya besar pun di lingkungan Universitas Bengkulu. Fakultas Pertanian tempat Bapak saya. Dan keluarga besar juga dari Yayasan Dehasen dan Universitas Dehasen. Mungkin teman-teman Bapak di Kagama, PMJB, dan lingkungan saya di Bank Bengkulu atas acara yang disengkan malam ini. Saya lihat pesertanya banyak sekali, sampai 300 orang. Saya benar-benar berterima kasih dan keluarga besar pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan kepada Bapak saya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kanda Rahman Witarto yang sudah juga menyampaikan inspirasi dari almarhum untuk, saya kira tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan selama ini mendapatkan amal jariah karena beliau adalah seorang pendidik besar di jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, keluarga yang ditinggalkan tentu sangat berduka atas perginya beliau. Namun hadirnya kita pada malam hari ini insya Allah akan memberikan penyemangat dan memberikan motivasi kepada keluarga ini. Bapak sekalian, kita akan meneruskan kegiatan takziah wa tasliyah kita ini dengan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Bengkulu yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Andes Sahrial MA Empil. Pada Pak Erik dipersilahkan Pak. Terima kasih Pak Agustin Zarkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi liyaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama
izinkan saya pada kawan-kawan penyelenggara selain UNIF yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Agustin, ada dari UNITED, ada dari Bank Bengkulu, ada dari kami, kemudian ada dari Kagama, ada dari PMJB, dan ada juga dari Pemkot Bengkulu. Nah, kebetulan kami di Universitas Bengkulu ditugaskan untuk memberikan kata sambutan dari pihak penyelenggara ini. Yang kedua, mohon maaf dari Bapak Rektor karena beliau ada acara di gedung daerah dengan gubernur yang tidak bisa beliau tinggalkan. Sementara wakil rektor bidang akademik Pak Dr. Profesor Alfansi juga lagi menuju ke Tanjung Enim, jadi lagi UTW ke sana. Sementara wakil rektor 2 ada acara webinar antar WR2 se-Indonesia yang juga nggak bisa mengikuti. Nah, ada wakil rektor 3 dan wakil rektor 4. Karena urutannya kata Pak WR 4 adalah 3 dulu, nah terpaksa saya yang memberikan untuk mewakili pihak penyelenggara pada malam hari ini. Tidak mengurangi arti tentunya yang saya sangat hormati ini ada 2 bekas rektor Universitas Bengkulu yang masih hidup dan hadir pada malam hari ini, yaitu Profesor Zulkifli Husain, Profesor Zainal Mutamar. Terutama Pak Zulkifli Husain ini, almarhum kita ini adalah bekas wakil rektor beliau di zaman reformasi dulu. Walaupun saya dengan Pak Zul ini juga sudah kenal lama sebetulnya. Sejak tahun 86 saya sudah kenal dengan Pak Zul. Beliau adalah pembantu dekan 1 Fakultas Ekonomi Unsiah. Saya juga pembantu dekan 1 FK. Jadi ketemu di Palembang. Begitu ya Pak Zul. Dan artinya sejak beliau datang di Bengkulu kita sudah yang saya hormati tentunya wakil rektor 4 yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya dekan di selingkung Universitas Bengkulu, wakil-wakil dekan, dan tadi ada Ibu Dharma Wanita Bungkur, saya lihat Ibu Rektor. Mungkin tidak saya sebutkan satu-satu karena ini berjumlah 301 orang, sehingga saya tidak menyebutkannya satu persatu. Tapi yang saya lihat banyak yang hadir ini adalah senior-senior yang betul-betul kita dulu sama-sama berjuang untuk membangun unit ini mulai dari tahun 80. Dan saya juga dengan almarhum ini kenal dekat karena dulu sama-sama berjuang di tes dan ikut di laboratorium bahasa Inggris untuk berlatih supaya kita dipersiapkan untuk beliau adalah salah satu profesor senior di Universitas Bengkulu dan lama, kebetulan juga dulu senior saya di wakil rektor bidang kemahasiswaan. Bahkan di zaman Pak Zul, Pak Johan ini lebih dari 2 periode. Kalau periodenya 8 tahun, kalau nggak salah Pak Johan ini lebih dari 10 tahun. Dan beliau juga pernah di Bapeda Provinsi kalau nggak salah dulu. Dan terakhir adalah rektor di Universitas Hasan selama 3 tahun sebelum pertama yang juga pada malam hari ini hadir. Dan tentunya kawan-kawan di Universitas Bengkulu sangat kehilangan beliau karena dedikasi beliau yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu penyelenggara ini Pemkot itu adalah wali kita ini dulu zaman Pak Johan ini wakil rektor bidang kemahasiswaan didemo oleh Pak Dedi. Banyak kenangan Pak Dedi ini dengan almarhum Pak Johan. Nah, zaman reformasi dulu sangat gencar sekali. Dan tentunya kawan-kawan juga begitu, apalagi
yang sudah tenis, itu sangat banyak punya cerita dengan Pak Johan, Profesor Johan. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu apa saja kenangan selalu melekat di hati kita tentang Profesor Johan ini. Yang pasti beliau adalah satu profesor senior yang mempunyai dedikasi tinggi di Fakultas Pertanian dan Universitas Bandung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak, atas undangan kami ini. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan ini, dan kami juga tadi disampaikan juga oleh ahli musibah bahwa semuanya diharapkan bisa berjalan lancar. Dan saja sambutan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Erik yang sudah menyampaikan sambutannya selaku mewakili penyelenggara pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita untuk mendengarkan tausiah, nasihat atas musibah yang melanda kita semua. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan musibah ini, melainkan Allah memberikan keberkahan dan hikmah yang besar. Alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari ini Ustadz Adi Sucipto, LC. Dan kita mohon nanti juga Ustadz untuk bisa selain memberikan tausiah dan nasihat kepada kita, untuk mengajak kita semua Ustadz untuk berdoa bersama-sama untuk almarhum, untuk keluarga almarhum, dan juga untuk kita semua. Kepada Ustadz Adi Sucipto LC, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Tahiyatan salam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Fa inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim, yaitu yang patuh, yang tunduk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi fa'aksiru zikra hazihimul lazat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan di dunia, yaitu kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, jamaah Zooming, takziah atau tasliyah pada malam hari ini, keluarga besar dari Universitas Bengkulu, keluarga besar dari Universitas Dahasen, keluarga besar dari Bank Bengkulu, dari pemerintah Kota Bengkulu, dan lain-lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, begitu juga nama termasuk gelar dan lain-lain. Dan semuanya kita jamaah pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tentu pertama Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah seorang ulama besar di zamannya waktu itu di negeri Iran, Hatim Al-Asam, beliau menyebutkan arba'atun la ya'rifu qadraha illa li arba'. Ada 4 nikmat yang sangat besar pada diri seseorang dan tidak bisa diketahui begitu besar nikmat tersebut kecuali oleh 4 orang. Yang pertama kata beliau, qadru syabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Nikmat muda. Nikmat muda sangat besar Bapak Ibu. Karena muda adalah waktu yang di mana kita memiliki kekuatan, di mana kita memiliki segala sesuatu yang sifatnya tidak hanya fisik tetapi juga ruh. Dan nikmat muda ini Bapak Ibu sangat besar dan tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Jadi kalau kita di sini yang masih muda, bersyukurlah. Masih banyak kesempatan kita beramal soleh. Bukan berarti yang tua bersedih. Justru yang tua, alhamdulillah, sudah banyak pengalaman dan amal-amal solehnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, qadrul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Nikmat afiyah, yaitu nikmat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan daripada bala musibah bencana. Dan nikmat ini hanya diketahui oleh orang-orang yang kena musibah. Seperti gempa di Sulawesi, banjir longsor di daerah-daerah di mana saudara-saudara kita kena bencana musibah. Dan itu tidak terasa kecuali oleh orang-orang yang kena musibah. Jadi kalau kita terhindar dari musibah atau Allah belum mendatangkan musibah, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, qadru siha la ya'rifu illa marad. Nikmat sehat sangat besar sekali dan tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang sudah jatuh sakit. Jadi kalau kita sehat memang tak terasa. Namun ketika kita sakit barulah sangat terasa sekali begitu besar nikmat sehat. Maka dari itu kita jaga kesehatan kita sejak dini. Kemudian yang terakhir kata beliau, Imam Hatim Al-Asam menyebutkan qadru hayah la ya'rifuhu illal maut. Nikmat hidup itu sangat luar biasa. Karena ketika kita hidup, masih hidup, kita pada hakikatnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak, memperbagus amal-amal soleh kita. Dan nikmat hidup ini tidak hanya diketahui, tidak diketahui begitu besar nikmat hidup kecuali oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka dari itu jamaah semuanya, jamaah takziah pada malam hari ini, kita bersyukur pada Allah masih bisa bertatap muka di majelis yang Masya Allah. Majelis ini majelis zikir, di mana kita bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat, saling mengingatkan kepada kematian khususnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita malam hari ini bisa bertakziah meskipun kondisinya kondisi secara virtual, secara online, bukan secara offline. Dan ini merupakan majelis yang sangat mulia. Bapak Ibu, majelis artinya adalah tempat duduk. Dan ketika seseorang duduk seperti duduk di warung kopi, itu namanya majelis warung kopi. Jika seorang duduk di kafe, itu namanya majelis kafe.
ketika orang-orang duduk di pasar, majelis pasar. Namun ketika seseorang yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, maka tentu majelis ini majelis yang sangat mulia, di mana kita saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menimba ilmu, saling memberi dan berbagi, bahkan pada momen hari ini, malam ini pun kita membahagiakan atau turut berduka atas berpulangnya guru besar kita, orang tua kita, Bapak Johan almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, diterima amal solehnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada baginda Rasul, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan ila sahibu musibah, ahli musibah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga kekuatan, kesabaran serta keikhlasan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat Nabi pernah bertanya kepada salah seorang waktu itu. Beliau ini bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, Bapak Ibu, beliau bertanya kepada salah seseorang, kata beliau, kam atas alaika, wahai saudaraku, berapa umurmu sekarang? Kemudian yang ditanya tadi menjawab, situna sana, 60 tahun. Almarhum Bapak Johan meninggal usia 59 tahun, betul ya? Betul Pak ya? Betul. Ya, 59 tahun. Fudail bin Iyad tadi bertanya kepada sahabatnya, kam atas alaika, berapa umurmu sekarang? Situna sana, 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad berkata lagi, laqad tusiru ila rabbika munzu sittina sana wa anta balagha. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya engkau dari 60 tahun yang lalu telah melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini usiamu sudah mencapai 60 tahun. Kalau almarhum guru besar kita, Bapak Johan, meninggal usia 59 tahun, pada hakikatnya beliau sudah melakukan perjalanan 59 tahun yang lalu dan kemarin meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah 59 tahun beliau melakukan perjalanan menuju Tuhannya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat usia orang berbeda-beda, ada usia meninggal 15 tahun, ada 20 tahun, ada 40, bahkan ada 59, ada 70. Maka dari itu ketika kita lihat usia kita misalkan hari ini 60 tahun, artinya sudah berjalan 60 tahun kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Kemudian saat sahabat tadi disampaikan oleh Fudail bin Iyad tentang bagaimana seseorang tadi berjalan sudah 60 tahun kepada Rabb-nya, maka dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baru sadar bahwasanya ternyata tak terasa 60 tahun saya melakukan perjalanan, dan perjalanan ini sesungguhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bin Iyad setelah mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari temannya tadi, maka Fudail bin Iyad bertanya, hal ta'lam ma taqulu?
wahai saudaraku, apakah engkau paham apa yang engkau katakan? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahim tuh, kata sahabatnya tadi. Iya, saya paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana adalah milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Kemudian Fudail bin Iyad lagi bertanya, hal ta'lam tafsirahu, wahai saudaraku, apakah engkau tahu apa tafsir daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? La afham. Dia tidak paham. Kemudian Fudail bin Iyad menjelaskan lagi, inna lillahi, saya Abdullah, saya adalah hamba Allah. Raji, akan kembali kepada Allah, dan tidak hanya kembali. Ketika seseorang bertemu dengan Allah, maka Allah pasti akan bertanya kepada si fulan tadi. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak hadis Bapak Ibu disebutkan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Maza kitabuka, apa kitabmu? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba nantinya ketika hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup panjang apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad kepada laki-laki tadi, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, sesungguhnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya di sini tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi kita harus paham bahwasanya kita ini milik Allah, dan tentu ketika sang pemilik nantinya memanggil kita, tidak cukup kita hanya kembali kepada Allah, tetapi juga kita akan ditanya, siapa nama Tuhanmu? Apa kitabmu? Siapa nabimu? Kemudian akan ditanya lagi tentang amal-amal perbuatan apa saja yang telah engkau lakukan selama engkau hidup. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya, dan setiap kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lupa bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hakikatnya kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita beda-beda profesi, namun ketahuilah sebagaimana Allah katakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang apabila ditimpa musibah, tentu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma min muslim tusibuhu musibah wa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kecuali dia akan berkata, sesungguhnya saya milik Allah dan kepada Allah saya akan kembali. Kemudian dilanjutkan doa Nabi tadi Bapak Ibu. Wakhluf li khairam minha. Ada doa tambahan lagi. Dan ya Allah, gantikan musibah ini dengan yang lebih baik untuk saya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika seseorang kena musibah, memang sedih dia, sangat sedih. Tidak ada yang namanya musibah itu yang tidak sedih. Ya, semuanya yang kena musibah pasti akan ada rasa sedih dalam hati kita. Apalagi seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai meninggalkan kita. Yang dari belakang. Namun Rasulullah SAW ketika seseorang yang kita cintai pergi, maka Rasul pun mengajarkan kepada kita, wakhluf li khairan minha. Ya Allah, tolong berikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kami terima. Maka Bapak Ibu tidak sedikit
orang-orang yang ketika ditinggalkan oleh keluarganya dalam hal perkara meninggal dunia, Masya Allah, seseorang meninggal, ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya, Masya Allah, anaknya semakin soleh. Ketika dia ditinggal oleh istrinya, suaminya semakin soleh, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan iman. Ketika anaknya meninggal dunia, Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Mungkin ditambah dengan keturunan, kemudian ditambah dengan menantu yang soleh dan soleha, dan banyak sekali perkara-perkara yang selama ini kita tidak duga, dan itu salah satu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan apa yang kita timpa tadi, yang ditimpa dengan musibah, yaitu dengan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mempersingkat tausiah pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya Bapak Ibu, berkata bahwasanya Imam At-Tirmizi mengatakan ada hadis ini kedudukan posisinya adalah hasan li ghairi. Kedudukan hasan. Jadi hadis ini kuat. Ya, bukan hadis dhaif. Kemudian disebutkan di sana ada salah seorang sahabat Nabi, Bapak Ibu, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini merupakan sahabat Nabi, dan waktu itu dia bercerita beliau, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal musalla. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasul keluar dari rumahnya menuju tempat sholat, yaitu masjid. Satu hari Nabi keluar menuju masjid. Dalam perjalanan dari rumahnya ke masjid, kan Nabi kan rumahnya kan bersebelahan dengan masjidnya, dekat ya, bersebelahan. Masjid Nabawi. Kemudian saat beliau keluar, fara'an nas ka'annahum yaktasirun. Dia melihat banyak sahabat-sahabat waktu itu yang berada di sekitar masjid, mereka dalam keadaan tertawa terbahak-bahak. Begitu cerita Bapak Ibu, ketika Nabi keluar dari rumahnya melihat sahabat-sahabat yang lain tertawa terbahak-bahak. Namun Bapak Ibu, mengapa sahabat ini berketawa terbahak-bahak? Dalam hadis ini tidak diceritakan mengapa dia tertawa terbahak-bahak. Namun Bapak Ibu, selaku manusia, yang namanya tertawa terbahak itu bagian dari sifat sebenarnya. Karena setiap manusia pasti yang namanya ketawa pasti gitu. Tidak ada yang mana manusia itu hidupnya tidak ketawa, semuanya ketawa. Namun Rasulullah SAW melihat sahabat ini berketawa terbahak-bahak. Kemudian Nabi mengatakan ya kepada mereka, apa kata Rasulullah SAW? Lau kuntum aksartum zikra hazihimul lazat ma saghlatum fama ara. Kata Nabi, kalau sekiranya kalian wahai sahabat-sahabatku mengingat apa yang saya ingat, mengingat apa yang sering saya ingat, maka pasti saya akan dapatkan kalian semuanya sibuk mengingat apa yang saya ingat. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Kepada sahabat tadi, saat beliau keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju masjid, melihat sahabat-sahabat lain ketawa terbahak-bahak, maka keluarlah hadis. Nah, keluarlah ucapan ya dari Rasulullah SAW kepada sahabat, lau kuntum aksartum zikra hazihimul lazat la saghalastum fama'ar. Jika kalian sering-sering mengingat apa yang sering saya ingat,
maka niscaya saya tidak akan temukan kalian tertawa terbahak seperti ini. Spontan Bapak Ibu, sahabat yang lain terdiam. Ya, terdiam. Mengapa? Karena ditegur oleh Rasulullah SAW. Tertawa terbahak-bahak diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diingatkan? Yaitu kalau kalian ini sering mengingat apa yang saya ingat, niscaya kalian tidak akan bisa ketawa terbahak-bahak seperti ini. Maka sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau ingat? Apa yang kau ingat, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Faksiru zikra hazihimul lazat al-maut. Wahai sahabat-sahabatku, banyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kematian, pemutus kenikmatan di dunia, yaitu kematian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kalau melihat sahabat-sahabat yang lain ketawa terbahak-bahak disamperin oleh Nabi. Dan Nabi senantiasa, Masya Allah Bapak Ibu, adalah sosok Nabi yang senantiasa ingat kepada kematian. Mengapa Nabi Muhammad SAW sangat sering mengingat yang namanya kematian? Karena kematian merupakan pemutus kenikmatan seseorang di dunia. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW melihat sahabat ditegur oleh Rasulullah SAW. Kemudian selain mengingat kematian, apa lagi jawaban Rasulullah SAW ketika beliau menegur sahabat yang lainnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, li'annaha ma min yaumin la yamurru 'alal qabri illa takallama fih. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, tidaklah berjalan hari-hari kecuali akan berkata-kata kuburan, akan berkata-kata tanah kepada orang yang melewati kuburan atau tanah tadi. Jadi setiap hari Bapak Ibu, tanah itu akan berkata, kuburan akan berkata-kata. Di dalam hati kita Bapak Ibu, apa iya kuburan atau tanah ini berkata-kata Bapak Ibu, berbicara seperti itu. Dan selama ini memang kita tidak tahu Bapak Ibu, kok bisa kuburan berkata, kok bisa tanah berkata. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 44 dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Setiap apa-apa ya yang ada di muka bumi ini yusabbihu bihamdih, bertasbih, berucap, berkata mereka. Apa saja? Wa min syai'in, apa saja, termasuk tanah Bapak Ibu. Tanah itu berkata-kata setiap hari berkata. Itu tanah Bapak Ibu kita injak, kita lewati, barangkali tanah di depan rumah kita. Ketika kita berangkat ke kampus, kita berangkat ke kantor, kita melihat tanah itu Bapak Ibu, tanah itu ternyata berkata-kata. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman saja Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang diucapkan oleh tanah tadi. Bapak Ibu dekat dengan tanah nggak di sana? Mungkin kita ya sekarang berada di rumah, ya di depan halaman rumah ada tanah dan tanah itu berkata Bapak Ibu. Apa kata tanah Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kata tanah itu macam-macam Bapak Ibu. Yang jelas tanah itu bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan la ilaha illallah, ya. Ada mengatakan subhanallah, ada mengatakan la ilaha illallah, ada mengatakan Allahu akbar. Bertasbih, bertasbih apa-apa yang ada di muka bumi ini, termasuk tanah. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita lihat fenomena-fenomena alam, seperti kalau kita ketemu apa namanya telur, ya telur, kalau kita pecah telur itu bagian dalamnya itu terkadang ada urat-urat merahnya, itu terbuatlah kalimat Allah.
Itu bukan secara sengaja, bukan. Itu secara natural. Berarti telur itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah tampakkan. Nah, Bapak Ibu di Mesir, di Kairo ada namanya Masjid Sayyidah Nafisah. Ini masjidnya guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sana Bapak Ibu kalau pergi ke Kairo, nanti masuk ke dalam masjid tersebut nanti terlihat ada keramik, di situ bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Jelas sekali Bapak Ibu. Apakah itu ditulis? Tidak Bapak Ibu. Nah, jadi kejadiannya ketika batu ditemukan kemudian dibelah, saat diangkat Bapak Ibu, ya ingin dibuat keramik ya, dijadikan keramik, saat diangkat belahan batu tadi, maka diangkat terlihat kalimat La ilaha illallah. Berarti Bapak Ibu, batu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihum. Jadi termasuk kursi yang kita di rumah kita, termasuk dinding rumah, termasuk karpet, termasuk air minum, ya, termasuk pakaian yang kita kenakan, ya, tumbuhan, hewan, itu Bapak Ibu semua mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kalimat yang diucapkan oleh tanah tadi Bapak Ibu? Nah, kemudian Imam At-Tirmizi melanjutkan pesan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya pesan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah bahwasanya ketika seseorang nantinya melewati kuburan dan dia akan dimasukkan ke dalam liang lahat, maka tanah tadi berkata, apa kata tanah Bapak Ibu? Ana baitul ghurbah. Saya adalah rumah asing bagimu. Wa ana baitul wahdah. Dan saya adalah rumah kesendirian bagimu. Baitul ghurbah, rumah asing, karena selama ini Bapak Ibu, rumah kita ada tiang-tiangnya, ada sofanya, ada dindingnya, ada atapnya, ya. Saat kita masuk ke dalam liang kubur, rumah itu asing bagi kita. Enggak seperti biasanya. Maka dikatakan oleh tanah tadi, ana baitul ghurbah, saya adalah rumah kesendirian, rumah asing bagimu. Kemudian wa ana baitul wahdah, dan saya di sini adalah rumah bagimu, tetapi rumahmu di sini engkau hanya tinggal sendirian. Selama ini dia di dunia tinggal dalam sebuah rumah, ada istrinya, ada anaknya, ada menantu, bahkan ada cucunya. Tetapi saat dia masuk ke dalam kubur Bapak Ibu, maka ana baitul wahdah, kata tanah tadi, saya adalah rumah kesendirian bagi. Tidak ada anak cucu dan tidak ada suami, tidak ada istri. Semuanya sendiri Bapak Ibu. Kemudian tanah tadi berkata lagi, wa ana baitu turab. Saya adalah rumah tanah bagimu. Banyak ya debu-debu di dalamnya. Karena yang namanya tanah Bapak Ibu. Selama ini kita tinggal di atas keramik, di atas granit. Ya. Beratapkan atap, ya, atapnya ya bagus, kemudian dindingnya bercatkan warna-warni. Cuman ketika kita berada di alam kubur atau berada di dalam kubur Bapak Ibu, maka kuburan tanah tadi berkata, ana baitu turab. Saya adalah rumah tanah bagimu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tanah tadi berkata Bapak Ibu, ana baitu dub. Saya adalah rumah cacing bagi kalian. Artinya Bapak Ibu, ketika seseorang masuk ke dalam liang kubur, maka dia ditemani oleh cacing-cacing tanah, makhluk-makhluk tanah tadi siap menyantap jasad kita yang
terbujur kaku di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan masuk ke dalam kubur. Tanpa terkecuali. Apapun jabatan kita, ataupun kedudukan kita, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita pasti akan masuk ke dalam kubur. Dan masuk ke dalam kubur Bapak Ibu tidaklah membawa pakaian. Pakaian selama ini mungkin barangkali Bapak Ibu ada pakaian yang satu baju itu atau satu kaos itu harganya 10 juta ada. Apakah dibawa ke dalam kubur? Tidak Bapak Ibu. Jas yang kita kenakan, sepatu, ya tidak kita bawa. Ibu-ibu punya tas, ya tas samping itu, ya tas jinjing yang harganya mungkin ratusan juta ada harganya. Apakah dibawa? Tidak Bapak Ibu. Semuanya nanti kita akan memakai pakaian 3 helai ataupun 5 helai kain kafan yang akan menemani kita nanti di dalam kubur. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di dalam kubur, maka setiap kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna, la kalimat di sini Bapak Ibu dalam bahasa Arab, latus'alun pasti kami akan tanyakan kepada kalian. Apa yang Allah tanya Bapak Ibu? Allah akan tanya amalan apa saja yang telah kita lakukan selama di dunia. Ketika seseorang Bapak Ibu, ya, dia rajin baca Quran, dia rajin memberikan pertolongan kepada orang lain, dia senantiasa mencurahkan ilmu kebaikan kepada orang lain, nanti akan ditanya ilmunya untuk apa, hartanya untuk apa, jabatannya untuk apa, umurnya untuk apa. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, ketika Ibnu Katsir Al-Hafiz, ya ulama tafsir, ketika mendapatkan atau beliau mengkaji summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, semua akan ditanya, maka Ibnu Katsir berkomentar dan mentafsirkan ayat ini Bapak Ibu, ketika seseorang dalam perjalanan kehausan, ya, di bawah terik panas mentari yang luar biasa, dia melakukan perjalanan, kemudian ketemu dengan satu gelas air yang sejuk dingin. Kemudian dia minum itu air, maka kata Ibnu Katsir, hal-hal seperti itu nantinya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kami akan tanya apa saja yang telah kami berikan kepada kalian, nikmat-nikmat yang banyak, termasuk apabila kita mendapatkan minuman satu gelas tadi, kemudian kita minum padahal kita dalam kehausan, demi Allah. Allah akan tanya itu semuanya kepada kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di majelis takziah wa tasliyah malam ini saya pribadi mengajak kepada kita semuanya, apa itu, hendaklah kita bisa mengambil mau'izah, wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian ini menjadi mau'izah, pelajaran bagi kita semuanya. Mengapa menjadi pelajaran Bapak Ibu? Karena yang namanya manusia kalau tidak kita ingatkan pasti lupa. Dan pasti kita akan mendapatkan yang namanya kematian. Tak luput kita daripada kematian. Nah, mati Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu, kata-kata mata yamutu mautan, atau kaitannya dengan al-maut, itu dalam Al-Quran Bapak Ibu disebutkan 175 kali. 175 kali Allah mengatakan kata-kata kematian dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ada 114 surah, berarti hampir setiap surah itu Bapak Ibu Allah menyebutkan kata-kata kematian. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa yang bernyawa pasti akan mati. Itu disebutkan dalam Al-Quran ada 3 ayat. Nah, sama Bapak Ibu.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu ternyata ada di dalam surah Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ternyata juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Maka ulama tafsir menjelaskan Bapak Ibu, kalaulah dalam Al-Qur'an itu kalimat-kalimat ini sama, bahkan 3 kali, 3 ayat dalam Al-Qur'an bercerita pasti setiap yang bernyawa akan mati, berarti Bapak Ibu apa-apa saja yang ada di muka bumi ini pasti akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Satu yang tidak akan pernah mati, wa huwa yuhyi wa la yamut. Dia adalah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, semuanya pasti akan mati. Malaikat Israel, Bapak Ibu, tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, Israel, malaikat ini akan mati juga nantinya Bapak Ibu. Semuanya akan musnah, semuanya akan mati, kecuali yang maha hidup dan dia tidak akan pernah mati. Dia senantiasa melihat dan dia tidak akan pernah tidur. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis takziah pada malam hari ini, saya menghimbau kepada kita semuanya, ketika kita melihat orang lain meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, maka hendaklah kita mengambil iktibar bahwasanya kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian, karena kalimat-kalimat kematian dalam Al-Quran sangatlah banyak Allah sebutkan. Ini menandakan bahwasanya hendaklah kita sering-sering mengingat yang namanya kematian. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW, beliau adalah manusia pilihan, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga. Seseorang yang akan membuka pintu surga nantinya, memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Kemudian dosa-dosanya telah diampuni yang lalu atau akan datang Bapak Ibu. Masya Allah. Rasulullah SAW adalah manusia akyas. Mengapa dikatakan manusia akyas? Adalah manusia yang cerdas di sini Bapak Ibu. Karena beliau senantiasa ingat akan kematian. Kita saja Bapak Ibu selaku hamba-hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, kita jarang mengingat kematian. Padahal Bapak Ibu, kematian ini ulama menyebutkan kalau seseorang telah menjumpai kematian, artinya telah datang kepadanya kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra Bapak Ibu? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Mengapa dikatakan kiamat kecil? Karena apabila telah datang kematian kepadanya, berarti dia melewati fase awal sebelum dia memasuki fase-fase yang mana akhirat akan ia lalui. Maka Utsman bin Affan Bapak Ibu, saat beliau melewati kuburan, beliau menangis. Ditanya oleh sahabat, wahai Utsman bin Affan, mengapa engkau menangis? Kemudian Utsman menjawab, saya menangis karena melewati kuburan. Wa innal kubura awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Dan sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama di antara tempat-tempat yang ada di akhirat kelak. Kalau seseorang itu selamat di alam kuburnya, maka akan selamat juga perjalanan nanti di akhirat. Tetapi apabila sebaliknya di alam kuburnya justru mendapatkan azab kubur, na'udzubillah, maka fase-fase berikutnya dia pun akan mendapatkan azab yang sama. Maka ulama menyebutkan seseorang yang apabila datang kematian kepadanya, sesungguhnya kiamat sughra telah datang.
tinggal menunggu kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro Bapak Ibu? Ketika alam semesta ini telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mati dan akan memasuki fase berikutnya, itu ya, fase kebangkitan, dibangkitkan. Itu sudah datang hari kiamat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini. Ketika kita telah menjumpai kematian, maka semuanya akan sirna kecuali yang kita banggakan adalah amal soleh kita. Saya yakin Bapak Ibu, almarhum Profesor Johan adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang mana banyak sekali ilmu-ilmu beliau yang beliau curahkan kepada kita semuanya, kepada generasi-generasi anak-anak bangsa. Dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bismillah, kita yakin Bapak Ibu, apa yang beliau ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak bangsa, tentu ini bagian daripada amal jariyah, atau disebut dengan al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Beliau meninggal, betul meninggal. Namun Bapak Ibu, amal solehnya akan terus mengalir kepadanya. Mengapa? Karena selama hidupnya beliau senantiasa mencurahkan ilmu kepada anak-anak kita. Maka ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini akan dirasakan oleh orang lain, dan tentu kebaikan akan mengalir kepada orang yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Yaitu almarhum Bapak Johan tadi. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Mamat izamat al-insan in qata amaluhu illa bi salasa." Apabila seorang mati, maka terputus seluruh amal solehnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, senantiasa bersedekah. Kemudian rajulun abdul soleh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Kemudian al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan, ilmu-ilmu kebaikan tadi. Ketika orang lain mengamalkan kebaikan dan dirasakan kebaikan itu, maka kebaikan itu menjadi pahala, dan pahala itu kembali kepada yang mengajarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan kemampuan, kekuatan menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Dengan ilmu kita terus kita transfer ilmu-ilmu kebaikan kepada orang lain. Kita bisa mati Bapak Ibu, kita pasti akan mati, tetapi amal-amal soleh akan mengalir terus kepada kita, dan tentu itu yang kita inginkan. Dan terlebih kepada anak-anak yang ditinggalkan, ikhlaslah atas pemergian keluarga kita, orang tua kita. Karena apabila kita ikhlas, ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan semuanya. Akan ridho, akan menerima orang tua kita, karena keluarganya pun ridho. Qadarullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu. Ketika usia orang tua kita meninggal 69 tahun, berarti beliau telah melakukan perjalanan 69 tahun menuju Rabb-Nya tanpa kita ketahui. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita hari yang penuh barokah, dan saat kita menjumpai yang namanya kematian, kita akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan takziah atau tasliyah pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, meskipun kita majelis Zoomiyah seperti ini Bapak Ibu, takziahnya seperti ini, maka saya ingin menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu." Tidaklah seseorang mukmin bertakziah. Nah, kita hadir di majelis ini bertakziah, artinya apa? Menghibur, ya, menguatkan, ya, merasa apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita ketika kena musibah, melainkan kata Rasulullah SAW, illa kasahullahu azza wa jalla min hulamil qaramah yaumil qiyamah, melainkan
orang yang takziah pada malam hari ini, melainkan nanti di hari kiamat Allah akan pakaikan dengan pakaian kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini nanti di hari kiamat akan dipakaikan pakaian kemuliaan karena kita menghibur saudara kita, menghibur orang tua kita, menghibur sahabat-sahabat kita yang kena musibah, khususan kepada warga almarhum Bapak Johan. Demikian Bapak Ibu. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, ilmu yang bermanfaat, motivasi yang luas untuk kita semua. Mohon kiranya Ustaz untuk melanjutkan agar kita sama-sama bisa berdoa untuk almarhum, untuk keluarga dan untuk kita semua, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan almarhum Profesor Dr. Johan Setianto, MSc, beliau diberikan rahmat oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal solehnya, ditempatkan di tempat yang mulia, dijauhkan dari azab kubur, dan kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, keikhlasan dan ridho, dan semua kita yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita hidup dan kita semuanya mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Niyatin solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena berdua, iya karena saya Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin. Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Amin. Ala Sayyidina Muhammad ila yaumiddin. Allahumma rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na. Amin. Nabulaka bi ni'matika wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wal muslimin wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila Allah Profesor Dr. Johan Setianto, wa anta a'lamu bihi, Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa afanhu. Amin. Amin. Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa afanhu. Amin. Asma dakhalahu wa wasilhu bil ma'i wa sal wa qimna al khataya yunaqab syabdi abdi min ad-danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan min zawji wa qih tasnatal qabri wa azaban nar. Allahumma qabrahu rawdah min riyadil jinan. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin nira. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la maitan illa rahimta wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa yasartaha ya rabbal alamin. Amin. الذي وعصمة أمرنا وأصل لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصل الآخرة التي إليها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل موتا لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم أمورنا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan khasiran pada Ustadz Adi Sucipto LC yang sudah memberikan pengetahuan, motivasi kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah takziah wa tasliyah rahimakumullah. Tibalah kita pada pengakhir acara. Kita tidak akan menutup Zoom ini Bapak Ibu, tapi acaranya kita akan tutup. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan sapaan dari kita semua. Mohon izin nih Pak Rektor untuk menutup acara kita, Pak Rektor.
selaku penyelenggara kita pada hari ini. Universitas Bengkulu, Universitas De Hasen, Pemkot, Pemerintahan Kota Bengkulu, dari Bank Bengkulu, juga dari PMJB, dari Kagama, dan dari Kahmi. Selaku penyelenggara, mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang dalam pelaksanaan ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Zul, apa kabar? Kabar baik, Pak Rektor. Mohon maaf ini agak terlambat masuknya. Ya. Saya lebih parah lagi di Jakarta, nggak tahu Pak Johan sakit di Jakarta. Oh. Di Bengkulu, nah, baru kemarin tahu sama datang nggak bisa lagi, dia mau bawa ke rumah sakit. Jadi dekat tapi nggak bisa ketemu. Ya Pak, semoga beliau lancar menuju ke sana Pak. Izin keluar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Pak Ustadz, makasih atas kehadirannya. Terima kasih kawan-kawan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Salam dari anggota Kagama. Kagama ada juga, saya lihat tadi. JB ada Pak siapa tadi? Di Universitas Jember, mungkin itu yang benar saya sampaikan. Dari alumni Universitas. Terima kasih banyak sudah bisa bergabung. Marwan di mana, Mar? Bantul, Pak. Bantul ya? Oh, di keluarga ya? Berikut Pak Barkat dari UPR. Ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Pak Barkat Visi. Saya menggantikan Pak Haji Suryansa. Kebetulan beliau kemarin menjabat sebagai dekan, jadi beliau sepertinya ingin membangun fakultas hukum karena memang beliau yang paling senior di sana. Dan saya kawi sampai 2022. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam forum ini. Banyak hal yang mungkin akan saya dapat nanti. Sebelumnya saya di forum penyeminan mutu IKS PTN Barat. Inisiatif. Terima kasih Bapak. Prof Zainal, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Rektor. Kita dekat tapi nggak pernah ketemu ini. Itulah. Gara-gara COVID ini. Pemandangannya cantik kali tuh Prof Zainal. Itu perintah Pak Rektor, disuruh mengenalkan UM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof Yul. TV 98. Jadi Pak Zul, kasih saya dana waktu ke Papua acara Isma Edi. Nah, di rumah duka sekarang dan Pak Edi. lagi kumpul di rumah Pak almarhum Pak Johan. Oh iya. Oh iya, baik. Salam kepada keluarga Pak Edi. Edi, salam buat keluarga. Pak Triyono mana Pak Triyono? Pak Triyono ada Pak Triyono. Kakaknya Pak Johan. Kakaknya Pak Johan. Kakaknya Pak Johan mana? Kakaknya Pak Johan. Izin lek. Jul, kapan lagi ke Bengkulu Pak? Prof Jul, kapan lagi ke Bengkulu? Oh, saya Pak Jul, jadi paling tua di antara 8 bersaudara. Kami sangat terharu, berterima kasih sekali. Kami merasa ditemani, memiliki teman
sahabat-sahabat, guru-guru, murid-murid dari Johan yang ternyata sangat mencintai adik saya atau bapaknya Iman dan ini Anto ini. Ya. Makasih. Aja, Pak Hanan sehat Pak Hanan. Pak Hanan, halo. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ayo, tiga. Tiga. Satu, dua. Kalau masih kau besok Haji, Hanan tadi di. Hanan mana di? Hanan tadi Hanan. Ini ada itu Hanan juga ada Hanan. Oh. Kabar Pak Rusdi. Kamera ini nah. Wah, masih kelihatan muda Pak Jul. Alhamdulillah. Ardi tetap muda ya. Pak Rektor juga masih muda. Masih muda. Halo, Prof Yanto Marwanto. Betul sehat. Betul sehat. Pak Marwan. Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Salam ya. Ya. Halo. Ini apa nih? Larse, ya sehat Bu Ya ya. Bu, semoga Alhamdulillah Bu. Kamera ya? Kamera ini. Pak Jul nanti ketemu lagi Pak ya. Ya, Ridwan. Ketemu lagi Pak. Pak Marwan, apa kabar Pak Marwan? Alhamdulillah sehat. Gimana? Wan ngepit terus Wan. Pak Jani, halo Pak Jani. Pak, dari Bantul mana ini tadi? Bantul. Profesor Marwanto. Lihatin aja ya. Takut bergeser kemana-mana terus. Pipitan Bantul. Alhamdulillah. Masih ya. Izin Pak, kami dari Kagama. Iya, mari Pak. Ya, Parkamolis. Agama. Pak Buti, lihat Pak Buti. Halo Pak. Sehat Pak. Di wajahku, mana wajahku? Wajahku belum muncul. Wajahku dari Bantul. Pak Jul Kipli kami tunggu di Bengkulu Pak ya. Insya Allah. Pak Jul Kipli. Itu Oh iya, nanti pas dies ya Pak. Johan dulu saya ke Pak Rektor diundang Pak Zul. Bu Eli dan seluruh keluarga kami mengucapkan duka cita. Semoga sehat Bu, kuat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu Pak Hanan tadi, Pak Hanan itu kakaknya Pak Johan, Pak Hanan. Mohon pamit Ibu dan Bapak semuanya, Pak Zul, Pak Zainal. Mas Abi. Pak Zainal pamit ya. Pak Jul pamit ya. Ya Pak. Ya, pamit. Sehat. Juga pamit nih. Pak Marwan, pamit Pak Marwan. Pamit. Bu Eli, Rahman, Ilham, Ridwan. kabar J. Pamit semuanya. Pak Eli. Bantul, belum pamit kan? Pokoknya terakhir. Pak Marwanto terakhir nanti ya. Apa? Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Apa wayangan dulu toh? Bantulan wayangan. Senguni. Pamit Pak Marwan. Halo, Pak Budi, ya sehat. Ya, kami juga pamit nih. Mau menang. Mau apa? Mau bikin lagi, PKPM lagi. Pamit Pak Rektor. Ya.
Selamat, Bu Dekan, pamit ya. Terima kasih Pak Rektor kehadirannya. Terima kasih Pak Rektor. Kabar Pak Rektor, kabar Pak Rektor. Kue ngepek terus, ora bali-bali kue. Dapat teguran dari Pak Rektor. Alasannya COVID ya. Ya, Pak Rektor, ya. Virtual. Terima kasih Bu Retno, Bu Dekan. Sama-sama, terima kasih Bu Dekan. Terima kasih Pak Rektor. Kehadirannya. Pamit semuanya, pamit Pak Rektor. Terima kasih Pak. Pak Rektor sejati, Pak Rektor ketemu lagi. Bu Larsi, apa kabar? Bu Dekan. Assalamualaikum. Keluarga Bu Eli, warahmatullahi wabarakatuh. Iman, Tok, ya. Ya, masih Pak, masih Pak. Masih Pak. Standby Pak, masih. Pak Marwan ini tambah muda terus ini saya. Oh, sehat Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah tua dia tambah muda. Tapi rambutnya tambah putih tuh Pak. Ya putih semua. Lagi tuh. Kan Wes sekarang buta lo gue. rambut putih. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya, yang penting sehat. Alhamdulillah. Perjalanan tambah dekat kata Ustadz. Ya. Amin. Saya mohon izin ya Pak Rektor. Siap Pak Jul, pamit. Saya juga. Pamit ke keluarga. Pamit Pak Jul. Sampai ketemu Pak. Nanti kan Yes Unip diundang hadir ya Pak. Online. Marwanto nanti Marwanto. Kalau kamu malah nggak bisa ketemu. Ya kan ingat wajah masa lalu. Berubah Pak. Saya malah Iya. Pak Marwan. Tambah tua. Ya. Ya. Rambutnya tua tapi wajahnya tambah muda. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Pak. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat Ya, malam. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya Pak Yansen juga. Ya. Ya Pak Rektor, makasih banyak Pak Rektor. Pak Rektor. Semua Bapak Ibu, Pak Sigit. Makasih semuanya. Sehat Pak Hamdan, sehat Mas Hanan, sehat Mas Wildan. Di Pak Marwanto mau. Bayangan masih. Ini coba itu yang di luar rumah yang Pak Hanan tadi. Apa? Si Hanan kan? Pak suruh ngesut Pak Hanan. Oh, siapa yang ininya? Yang Operatornya siapa? Operatornya Pak Indra ya. Pak Indra. Ya ada itu. Bisa ngomong itu Pak. Di highlight Pak. Di highlight. Ada itu teman SMA teman kita, Pak Marwanto, Pak Sutriyono, ya kakaknya itu. Nah itu Pak Hanan. Iya. Halo. Assalamualaikum. Hanan. Halo Hanan. Ibu Eli, kami dari Jakarta menyampaikan rasa duka yang dalam. Maaf Eli, Ayu enggak bisa pulang. Semoga Eli sabar ya. Itu Titi ada di Bengkulu ya, Titi balik Bengkulu ya. Ya sabar ya Eli. Juga kuat jalan juga sehat ya. Salam dari jauh, ikut bela sungkawa yang dalam. Ganevi masih ingat sama Ayu? Masih. Maaf ya, videonya kurang bagus. Ya. Iya, masih. Udah pernah ketemu kemarin kita, Ndak. Oh iya. Ya, salam semua. Pak Rektor udah keluar ya. Ya, makasih. Salam kembali dari kami. Semoga sehat semuanya. Amin, alhamdulillah. Izin lab ya. Ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Ketemu. Makasih Bu. Makasih, sama-sama. Udah Pak. Udah ya. Bapak Ibu kita akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf yang kalau ada yang kurang berkenan. Bu Eli, kita akhiri Bu Eli.
Iman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ane silahkan di live meeting Ane. Teman, Anto, Bali, salam dari Jogja semuanya. Ya, Ane silahkan di live Ane. Makasih Ana. Terima kasih semuanya. Ane kayaknya udah keluar atau gimana tuh? Ayo Pak Tri, mana suaramu Pak Tri? Pak Tri mana? Hanan, gimana Nan? Saya bisa bersuara. Pak Tri, jaga kesehatan Pak Tri. Iya. Mana Pak Tri ini toh? Iki Pak Tri ini toh? Ini sebelah ya. Sebelah Nan tuh Pak Tri ya toh? Dia mana ini? Bapak bukan. Oh, saya enggak. Nampak itu. Kalau ada lemari nampak. Wes, kita sepuh. Bukan sepuh lagi sepah misalnya. Ada dia Pak Rektor, mantan Rektor ya, Pak Marwan jadi ketua muda. Ya. Tri, Pak Tri. Tri? Kok ora udut kowe Tri? Di dalam ruangan dilarang merokok. Oh, itu gelisah banget itu kan kelihatan itu. Sampai Mawang? Halo ya. Sampai kapan tuh si Hanan tuh di sini? Ya, itu sampai kapan tuh? Dari sehat dan kuat. Ini rencana Pak Tri berapa malam? Malam 3 atau 7 malam? Ini Pak Ranto tadi kok hilang gambarnya di saya. Apa? Oh, enggak muncul gambar. Oh, saya masih di sini, wayangan dulu nanti. Oke, wayangan dulu. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Dia masih gelap dulu kan dia. Bisa masak sehari ya. Siapa enggak masih makanan kita. Mana ikut tadi? Bodang mana? Bodang. Teh tenang. Teh. Ini lagi matang. Iya, paling tua Pak Deni. Apa di sini bilangnya Pak Tu? Pak D. Asli Jogja loh. Iya, Yogyakarta loh Pak D. Ini besarnya, tapi dua beradinya di Jogja besar. Kan ada. Itu orang-orangnya. Ini.